lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Masuklah dalam rencananya, berjalanlah dalam kehendaknya, kesetiaannya mengikutimu selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. I dedicate this song to recession, depression, and unemployment. This song's for you. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. Today's a new day, but where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I'll be honest with you. I almost gave up, but I'll pass.
people. You look so much better when you smile. So smile. Now every day ain't gonna be perfect, but it still don't mean today don't have purpose. Come on. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. It ain't easy, but Today's a new day, but tell me where are my blue skies? where is that love, y'all? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. The truth is, I almost gave up, but a power that I can't explain that Holy Ghost power, y'all. fell from heaven like a shower down. Now I know we've been hurt, y'all, but still, I smile, come on. even though I hurt, see I smile. Y'all feel that? I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, Still, I smile, hallelujah. smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. God's people, You look so much better when you smile. let's go. For me, Whoa. can you just smile for me? Whatever you're in right now, Smile for me. smile. Can you just smile for me? And my people say, You look so much better when you. You look so much better when you. You look so much better when you. I say, You look so much better when you. and while you waiting, You look so much better when you. yeah, and while you praying, You look so much better when you. look in the mirror. You look so much better when you. Always remember, You look so much better when you smile. come on. I almost gave up. I almost gave Power up, that I can't but that explain Holy Ghost power, y'all, fell from heaven came like down a from heaven. shower down. Hardships, difficulties, Right now, tears, storms. This is what I do. I smile. Even though I hurt, see I smile. But that feels good. I know God is working, so I smile. All things are working. Even though I've been here for a while, Still, I smile. Smile. hallelujah. So hard to look up when you've been down. I know it's hard right now Sure would hate to see you give up now. because you're a winner. You look so much better when you smile. You look better. So smile. Dallas, You look so much better when you. New You Orleans, look so much better when you. come on, You Cleveland, look so much better when you. You Detroit, look so much better when you. yeah, Philly, You look so much better when you. Jersey, So much better when you. LA. So much better when you. All my people say, You look so much better when you smile. see, I just don't want you to be happy, because then you gotta have something happen then. I want you to have joy, because can't nobody take that from you. I see you. Smile. Shalom, damai di hati, shalom. Puji Tuhan, apa kabar teman-teman pada hari ini? Saya harap teman-teman yang ada di rumah ataupun di mana berada, kiranya dalam keadaan sehat, diberkati. Dan saat ini kita akan memulaikan ibadah kita Pemuda Worship, episode yang ke-106 akan segera dimulaikan. Oleh karena itu, mari kita angkat satu lagu pujian yang berkata, Kami puji dengan riang. Kami puji dengan
Saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam sikap doa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu, untuk kesempatan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang hingga saat ini kami boleh merasakannya. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati, mau berdoa kiranya Engkau memberkati peribadatan ini, ibadah Pesma Worship episode yang ke-106. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya penyertaan Tuhan akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di sorga, kuasai hati dan pikiran kami, berkati kami, siapkan kami untuk layak beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat teman-teman? Saya teman-teman yang ada di rumah masih semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama naikkan pujian yang berkata, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya katakan, dengan hati bersukarsaka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari teman-teman, dari awal kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya katakan, dengan hati bersukarsaka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa teman-teman? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya selamanya, bawasanya untuk selamanya, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Puji Tuhan, masih semangat teman-teman? Oke, pada saat ini kita masih lagi menaikkan pujian dengan lagu yang berkata, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu.
Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau peristai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari awal kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau peristai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau peristai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti di antara kita tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari pergumulan hidup. Dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, mungkin banyak sekali dosa yang telah kita perbuat. Banyak kesalahan, banyak pelanggaran, baik dalam perkataan, tindakan, dan tingkah laku kita mungkin sering membuat orang sakit hati, membuat orang kecewa, membuat orang merasa diri tidak berarti atau tidak berharga oleh karena sikap dan tingkah laku kita. Oleh karena itu teman-teman, mari kita datang, kita mengaku setiap kesalahan, setiap dosa yang telah kita perbuat, baik hari ini, hari kemarin. Mari kita angkat pujian ini yang berkata, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku.
pujian ini dari awal dengan sikap berdoa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Katakan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari dalam sikap berdoa kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Gembala kami yang hidup, terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus untuk waktu dan kesempatan sehingga kami boleh lagi datang untuk berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini dari masing-masing kami, entah dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, baik di rumah, di tempat kerja, kami yakin Bapa, kami tak lepas dari setiap salah, kami tak lepas dari setiap dosa dan pelanggaran yang mungkin hari ini, hari kemarin tak terhitung setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Lewat tingkah laku kami, lewat perkataan kami, membuat orang yang ada di sekitar kami, membuat orang yang kami kasihi Tuhan merasa kecewa, merasa sakit hati dengan sikap yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak dapat menjaga mulut kami untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan jika pikiran kami berpikir tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berpikir negatif tentang orang lain, atau berpikir tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak Engkau senangi. Oleh karena itu Bapa, kami mau datang, kami mau mengaku setiap salah dan dosa dan yang telah kami perbuat. Dengan penuh kerendahan hati kiranya Engkau ampuni masing-masing kami, agar kami layak, agar kami siap Tuhan untuk masuk dalam ibadah ini. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengarkanlah setiap doa kami Tuhan yang kami sampaikan, dan kami mau letakkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Inilah menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu dan kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan yang nantinya akan diperdengarkan, biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan itu boleh kami aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak muda. Berkati hamba-Mu Tuhan, dia bukan siapa-siapa, dia hanya manusia yang biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Biarlah dengan hikmat-Mu Tuhan, dia boleh berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin.
Teman-teman Pesma yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu mengetahui menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang akan saya dengarkan kepada teman-teman. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak. Ketika hujan turun dengan derasnya, sang ibu sambil duduk menulis surat dengan serius, datanglah anak pertama dan berkata kepadanya, "Ibu, aku mengasihimu." Mendengar kakaknya berkata demikian, adik kedua tidak mau ketinggalan. Ia datang mendekati ibunya, lalu berkata pula, "Ibu, di antara kami bertiga, akulah yang lebih mengasihi ibu." Si bungsu yang memperhatikan dengan serius tindakan kedua kakaknya, segera meninggalkan mainannya lalu datang kepada ibunya. Si bungsu tidak berkata apa-apa, tetapi ia langsung memeluk ibunya dengan penuh kasih. Setelah itu mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah selesai menulis, pada saat itu di luar rumah hujan sangat deras, disertai guru dan kilat yang saling sambar menyambar, dan sang ibu memanggil anak-anaknya dan menyuruh mereka untuk mengepos surat tersebut. Sang ibu menekankan bahwa surat ini sangat penting dan harus segera dikirim. Anak yang pertama pun beralasan demikian. "Bu, di luar hujan, aku tidak bisa pergi." Kemudian datanglah anak yang kedua dan beralasan, "Bu, aku lagi mengerjakan PR, harus selesai sore ini." Nah, si bungsu diam-diam mengambil mantel dan berkata sambil tersenyum, "Bu, saya yang akan mengantarkan surat ke kantor pos," sahut ibunya. "Sabar nak, di luar masih hujan." Si bungsu mengambil surat itu lalu pergi mengantarkannya ke kantor pos meskipun hari masih hujan. Nah, teman-teman, dari ilustrasi ini ada sebuah kalimat yang bisa saya sampaikan bahwa untuk saling mengasihi tidak cukup dengan kata-kata, harus dengan tindakan yang nyata. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang menyibukkan dirinya di dalam berbagai macam pelayanan. Entahkah itu pelayanan paduan suara, pelayanan kunjungan ke panti asuhan, atau bakti sosial, dan ada masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja. Amat terlebih di tengah-tengah kegiatan pelayanan pemuda, ada berbagai macam pelayanan yang dilakukan. Ada kepuasan tersendiri ketika semuanya itu bisa kita lakukan. Seolah
kita telah menggenapi tujuan bahwa kita menjadi orang Kristen. Tentu semua yang dilakukan adalah hal baik. Namun, kebaikan dari tindakan itu letaknya bukan pada kegiatannya, namun kepada kasih di dalam hati yang menggerakkannya. Sekali lagi, kebaikan dari tindakan itu letaknya bukan pada kegiatannya, melainkan kepada kasih di dalam hati yang menggerakkannya. Nah, teman-teman, Allah memilih manusia dengan maksud dan tujuan khusus. Tujuan Allah adalah supaya manusia menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Buah yang dikehendaki oleh Allah adalah saling mengasihi, karena hal ini telah dilakukan terlebih dahulu oleh Yesus itu sendiri. Yesus rela mati untuk menebus umat manusia. Yesus rela mengorbankan segala sesuatu, termasuk nyawanya bagi manusia. Bahkan Yesus tidak menyebut manusia sebagai hamba, melainkan sahabat. Perbedaan hamba dan sahabat sangatlah jauh. Hamba tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh tuannya, sedangkan sahabat mengerti apa yang diketahui oleh sahabatnya. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di situasi saat ini, ketika kita mengalami pandemi COVID-19, kita dituntut untuk lebih lagi mengasihi sesama kita. Kita dituntut lagi untuk lebih peduli lagi terhadap sesama kita, lebih peduli lagi terhadap keadaan yang sementara terjadi saat ini. Bukan karena kita merasa lebih dari orang lain, bukan karena kita merasa lebih kaya dari orang lain, tetapi bagaimana kepedulian kita terhadap orang lain, bagaimana bentuk kepedulian kita terhadap keadaan yang sementara terjadi saat ini. Tidak perlu harus dengan tindakan yang besar, tidak perlu harus dengan tindakan yang wah, tidak perlu harus dengan orang lain, orang banyak harus tahu, melainkan dengan tindakan yang kecil dulu yang bisa kita lakukan. Karena saat ini banyak sekali anjuran pemerintah yang telah dikeluarkan. Misalnya kalau orang mau keluar harus menggunakan masker, kalau sebelum melakukan kegiatan atau sesudah melakukan kegiatan harus cuci tangan, bagaimana kita berperilaku hidup sehat dan bersih di rumah kita, di pekerjaan kita, tengah-tengah pekerjaan kita, atau dimanapun kita pergi dan berada, sampai kita mentaati aturan-aturan yang ada, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan kita bisa memberikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk orang-orang di luar sana yang berkekurangan. Nah, teman-teman, dengan begitu kita bisa mempraktekkan apa yang dinamakan saling mengasihi. Nah, teman-teman, banyak orang di luar sana hidupnya semakin terpuruk dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini. Banyak orang di luar sana sementara berjuang mati-matian untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Masakan kita hanya duduk diam, menikmati hidup yang enak. Masakan kita hanya sibuk mengurus kehidupan kita sendiri, tanpa peduli dengan keadaan sesama kita, tanpa peduli dengan keadaan sekitar kita. Marilah kita lebih peka terhadap sesama kita. Marilah kita lebih peka terhadap keadaan yang sementara terjadi saat ini. Marilah sebagai anak muda untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membuat hal-hal yang bisa meringankan beban orang lain. Kita dituntut lagi untuk bisa membuat diri kita lebih berguna di dalam hidup ini, bukan menjadi beban. Jadi teman-teman, apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa yang harus kita berikan saat ini? Tentunya itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menjawabnya? Itu kita yang lebih mengetahuinya. Teman-teman, ingatlah bahwa dalam kenyataannya, di dalam kenyataan hidup ini, ucapan kita cenderung seperti anak yang pertama dan yang kedua dalam ilustrasi tadi.
bahwa di saat kita menyatakan kasih kepada orang tua, di saat kita menyatakan kasih terhadap sesama kita, kadangkala kita seperti mereka berdua. Sebenarnya kita tidak perlu mengucapkan kata-kata manis untuk mengungkapkan bahwa kita mengasihi orang tua kita. Tidak perlu dengan kata-kata manis untuk kita bisa mengungkapkan bahwa kita mengasihi sesama kita, melainkan melalui sikap dan tindakan nyata yang benar-benar tulus dan ikhlas tanpa paksaan. Jadi tindakan yang tulus dan ikhlas tanpa paksaan. Jadi teman-teman, sudahkah kita mengasihi sesama? Ingat, Allah memilih, menetapkan saudara dan saya untuk saling mengasihi. Mengasihi bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Sekali lagi, mengasihi bukan dengan kata-kata saja, melainkan dengan tindakan. Tentunya tindakan itu adalah tindakan yang rela untuk berkorban demi orang lain. Tindakan yang rela berkorban materi, tindakan yang rela berkorban perasaan, tindakan yang rela berkorban pikiran, bahkan tenaga kita, dan lain-lain. Ada banyak sekali tindakan yang bisa kita lakukan untuk sesama kita. Dan biarlah apa yang kita lakukan saat ini bisa berkenan di hadapan Tuhan, dan tentunya boleh membawa dampak yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah sesama kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pergaulan kita. Nah, semoga Tuhan Yesus memampukan kita, memampukan saudara dan saya untuk bisa terus saling mengasihi sesama kita. Amin. Puji Tuhan, sungguh firman yang luar biasa, sehingga apa yang telah kita dengar bersama, apa yang telah kita renungkan bersama itu tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi itu bisa kita praktekkan, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam doa penutup, mari kita angkat pujian yang berkata tangan kuat. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Dari awal kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga saat ini Tuhan,
kami kembali lagi di hadapan-Mu untuk bermohon di hadapan-Mu. Saat ini kami akan berdoa syafaat di hadapan-Mu, dan kami pun berdoa buat kami semua, segenap pemuda, pemudi Jemaat Sentrum Manado. Engkau berkati kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ketika Engkau mendapati kami ada dalam pergumulan, permasalahan hidup, biarlah jalan keluar yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Dan ketika saat ini ada yang sementara mencari pekerjaan, biarlah Engkau bisa memberikan pekerjaan yang terbaik untuk kehidupan kami. Bahkan Tuhan, setiap harapan, keinginan kami ke depan, biarlah Engkau mencampur tangan sehingga semuanya boleh terwujud sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu bagi kami. Dan biarlah Engkau memakai kami Tuhan di tengah-tengah masa muda kami Tuhan, untuk bisa berdampak yang baik di tengah-tengah sesama kami, sehingga kehidupan kami boleh berguna di tengah-tengah kehidupan masa muda kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat organisasi pemuda Sentrum Manado. Di dalamnya ada Penatua Sela Rondonu beserta komisi yang ada, bahkan anggota pemuda yang ada. Berkati mereka semua Tuhan, biarlah mereka boleh saling bahu-membahu, membangun pelayanan yang ada, mengembangkan pelayanan yang ada, sehingga mereka pun boleh berguna di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai anak muda. Bahkan setiap rencana demi rencana yang akan mereka lakukan ke depan, biarlah Engkau mencampur tangan, sehingga setiap pelayanan yang akan mereka lakukan ataupun sementara mereka lakukan, semuanya boleh berdampak baik, berdampak positif di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang dalam kerajaan sorga, saat ini pun kami mau berdoa buat mereka yang disebut janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang terpenjara. Berkati mereka semua Tuhan, bersama-samalah dengan mereka di tengah-tengah kesusahan mereka, di tengah-tengah kebahagiaan mereka. Engkau pun senantiasa bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka boleh menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam bentuk dan keadaan apapun kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami pun berdoa buat bangsa dan negara kami, kota yang kami cintai, kota Manado. Berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, biarlah hikmat kebijaksanaan boleh menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga ketika mereka memimpin bangsa ini, memimpin kota ini Tuhan, ada tanggung jawab, ada hikmat yang Kau berikan di tengah-tengah mereka, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil semuanya untuk kepentingan masyarakat yang ada. Tuhan Yesus, begitu juga saat ini Tuhan, ketika kami mengalami pandemi COVID-19 yang ada, biarlah setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah semuanya boleh bermanfaat untuk memerangi akan pandemi COVID-19 yang saat ini sementara kami rasakan. Berkati juga setiap tim medis yang ada, yang merupakan garda terdepan saat memerangi COVID-19 ini Tuhan. Berkati mereka Bapa, kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga dengan semangat, dengan penuh tanggung jawab, mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Berdoa kami juga bagi setiap orang yang mengalami dampak dari COVID-19 ini Tuhan, mereka yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan, biarlah bilul-bilul-Mu bisa menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga kesembuhan yang terbaik daripada-Mu boleh menjadi bagian kehidupan mereka. Bagi orang-orang yang lain Tuhan juga yang mengalami dampak dari pandemi ini Tuhan, biarlah Engkau mau bersama-sama dengan mereka, biarlah setiap permasalahan kehidupan mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami semua boleh saling bahu-membahu, masyarakat yang ada boleh terus menaati apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan. Bahkan kami pun bisa dengan taat menaati semuanya itu, sehingga kami semua, masyarakat yang ada, pemerintah yang ada, boleh saling bahu-membahu memerangi akan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati kami semua Tuhan, biarlah kami boleh terus bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami yang kami akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama.
Bapa kami yang berada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita semua angkat pujian ini yang berkata, kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Mari sama-sama. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Katakan saudara, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari dari awal kita angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu ada bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
Teman-teman pemuda Sentro Manado yang diberkati Tuhan, sebelum kita menerima berkat, ada sebuah kata bijak yang berkata demikian. Ada kekuatan di dalam kasih. Orang yang bisa mengasihi adalah orang yang kuat, karena ia bisa mengalahkan keinginannya untuk mementingkan dirinya sendiri. Sekali lagi, ada kekuatan di dalam kasih. Orang yang bisa mengasihi adalah orang yang kuat, karena ia bisa mengalahkan keinginannya untuk mementingkan dirinya sendiri. Mari kita terima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa selalu bersama-sama dengan kita semua, segenap pemuda-pemudi Jemaat Sentro Manado, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah Pesma Worship episode ke-106 telah berakhir dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang memberi. Shalom, selamat sore. Terima kasih atas ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Dan diucapkan banyak terima kasih kepada karim kita di sore hari ini, Ibu Pinkan Patiwayal Emor, yang boleh menjadi saluran berkat kita di sore hari ini. Dan diucapkan juga banyak terima kasih untuk teman-teman petugas ibadah di sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dimanapun kita pergi dan berada, dan Tuhan Yesus selalu memberkati setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman pemuda yang boleh bergabung bersama-sama kita di ibadah live streaming sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kita semua, dan kiranya kita boleh juga beribadah di minggu yang akan datang, di minggu depan di jam 16.45 atau 15 menit sebelum jam 5 sore. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tetap jaga kesehatan, ingat selalu pakai masker ketika keluar rumah, dan shalom, selamat sore.